dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asam nukleat. Di sini kita akan bahas tuntas mulai dari struktur DNA, peran RNA, hingga bagaimana keduanya menjadi cetak biru kehidupan kita. Langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Asam nukleat, senyawa kimia alami yang berfungsi sebagai molekul pembawa informasi utama. Asam nukleat berada di dalam sel dan mengarahkan proses sintesis protein sehingga menentukan karakteristik yang diwariskan di setiap makhluk hidup. Asam nukleat dipecah menghasilkan asam fosfat, gula, dan campuran basa organik, yaitu purin dan pirimidin. Fungsi dari asam nukleat yaitu yang pertama, menyimpan informasi genetik DNA, yang kedua mentransmisikan informasi genetik mRNA, yang ketiga yaitu memproses informasi genetik ribozim, yang terakhir yaitu mensintesis protein tRNA dan rRNA. DNA adalah polimer dari 4 nukleotida A, G, G, dan T yang dihubungkan melalui tulang punggung berupa residu gula fosfat dan deoksiribosa yang berjalan seling. Basa-basa yang mengandung nitrogen ini terdapat dalam pasangan komplementer yang ditentukan oleh kemampuan mereka untuk membentuk ikatan hidrogen di antara mereka. A selalu berpasangan dengan T melalui 2 ikatan hidrogen dan G selalu berpasangan dengan C melalui 3 ikatan hidrogen. Tentang pasangan ikatan hidrogen A banding T dan G banding C. Struktur double helix DNA. Molekul DNA terdiri atas 2 rantai standar polinukleotida yang antiparalel 5, 3, dan 3, 5 dihubungkan dengan ikatan hidrogen antar basa nitrogennya. Asam ribonukleat atau RNA. Asam ribonukleat memiliki semua komponen yang sama dengan DNA, hanya dengan 2 perbedaan utama di dalamnya. RNA memiliki basa nitrogen yang sama, yaitu adenin, guanin, dan sitosin. Seperti pada DNA, kecuali timin yang digantikan oleh urasil. Adenin dan urasil dianggap sebagai blok pembangun utama RNA dan keduanya membentuk pasangan basa dengan bantuan 2 ikatan hidrogen. mRNA atau messenger RNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. rRNA atau ribosomal RNA menyusun 65% ribosom, sisanya protein. Dan tRNA atau transfer RNA menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino tertentu. Teknologi vaksin mRNA dengan contoh Pfizer atau Moderna. 1. Rantai polinukleotida tunggal berbeda dengan DNA yang double helix. mRNA adalah untai tunggal yang membawa pesan atau instruksi genetik. Kedua, modifikasi basa nitrogen. Ilmuwan mengganti basa urasil menjadi N1-methylpseudoridin. 3. Lipid nanoparticles atau LNF. Struktur pembungkus berupa lapisan lemak atau lipid yang melindungi mRNA karena mRNA sangat tidak stabil atau mudah hancur. Struktur lemak ini menjaga agar molekul tetap utuh. Mekanisme kerja atau aplikasi dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengiriman. Vaksin disuntikan dan struktur LNP atau lemak menyatu dengan sel tubuh kita. Yang kedua yaitu translasi. Ribosom atau pabrik protein membaca urutan basa nitrogen pada mRNA. Yang ketiga yaitu produksi protein. Sel tubuh mengikuti instruksi untuk membuat protein spike mirip yang ada di permukaan virus COVID-19. Yang keempat yaitu respon imun. Tubuh mengenali protein ini sebagai benda asing dan membentuk antibodi tanpa harus sakit karena virus aslinya. Untuk penjelasan di slide tersebut bisa dibaca saja. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dalam struktur tersebut. Garis panjang di bawah mRNA ini adalah vaksin mRNA yang disuntikan ke tubuh. Garis ini berisi deretan nukleotida yang membawa kode genetik virus atau protein spike. Struktur besar berwarna krem atau ribosom ini adalah mesin pembaca. Ribosom akan menempel pada mRNA vaksin untuk membaca instruksinya. Molekul berbentuk huruf T atau tRNA akan membawa asam amino atau bola-bola warna-warni sesuai dengan urutan basa nitrogen yang ada pada mRNA vaksin. Terus, vaksin mRNA akan masuk ke dalam sel, ribosom menempel pada mRNA tersebut.
Setiap 3 huruf kode atau kodon pada mRNA akan dipasangkan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA. Hasil akhirnya adalah untaian protein spike atau rantai bola-bola di bagian atas gambar yang nantinya akan memicu sistem imun kita terhadap fungsi atau jika struktur rusak. Jika struktur urutan basa berubah, jika daratan huruf di garis mRNA bawah tertukar akibat mutasi atau kesalahan sintesis, maka tRNA akan membawa asam amino yang salah. Perubahan fungsi. Akibatnya, rantai protein atau bola-bola di atas akan berubah bentuk. Protein spike yang dihasilkan jadi cacat, sehingga sistem imun kita tidak bisa mengenali virus COVID-19 yang asli. Vaksin pun gagal berfungsi. Jika rantai RNA putus, jika garis mRNA di bawah itu terputus, misal karena suhu panas, ribosom tidak bisa menyelesaikan pembacaan kode dan tidak ada protein yang terbentuk sama sekali. Bisa dilihat pada gambar mekanisme translasi ini. Garis di bawah adalah mRNA vaksin yang masuk ke sel kita. Ribosom bertugas membaca kode genetik tersebut untuk menyusun protein spike virus. Disinilah struktur kimia sangat krusial. Jika urutan basa pada garis mRNA ini berubah atau rusak, maka protein yang dihasilkan akan salah bentuk sehingga vaksin tidak akan bisa membangun kekebalan tubuh kita. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu asam nukleat, DNA atau RNA bukan sekedar molekul, melainkan cetak biru kimia yang sangat spesifik. Pada teknologi modern seperti vaksin mRNA, keberhasilan medis bergantung sepenuhnya pada integritas struktur kimia. Perubahan kecil pada struktur kimia akan langsung menyebabkan perubahan atau hilangnya fungsi biologi secara total. Itulah pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.